Bagaimana jika saya katakan ada senjata rahasia yang membuat wanita manapun yang meninggalkanmu menyesalinya secara diam-diam tanpa kamu melakukan apapun atau mengirim satu pun teks putus asa? Ini bukan tentang membuatnya merasa buruk, ini tentang sesuatu yang jauh lebih kuat, membuatnya menyadari bahwa dia kehilangan pria yang tidak akan pernah bisa dia gantikan. Tetaplah bersama saya karena jika kamu pernah merasakan sakitnya ditinggalkan, jika kamu pernah ingin berhenti mengejar wanita yang tidak melihat nilai dirimu, video ini akan menjadi panggilan bangun yang tidak kamu sadari kamu butuhkan. Komentari, diam adalah kekuatan, di bawah jika kamu siap mempelajari dengan tepat bagaimana membuatnya menyesal meninggalkanmu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Sakit rasanya, bukan, melihat seseorang yang telah kamu berikan segalanya pergi seolah-olah kamu tidak berarti apa-apa. Dia mungkin bahkan tidak menoleh ke belakang. Mungkin kamu duduk di sana sekarang, memutar ulang apa yang kamu lakukan salah, bertanya-tanya apakah kamu harus menghubunginya. Saya tahu persis bagaimana perasaanmu dan saya katakan padamu, jika kamu terus menempuh jalan penyesalan itu, dia akan menang. Dia akan memiliki keuntungan selamanya karena dia tahu bahwa saat dia menjentikkan jarinya, kamu akan ada di sana. Tapi bagaimana jika kamu bisa membalikkan itu? Bagaimana jika alih-alih hancur, kamu menjadi pria yang tidak pernah dia kira bisa kamu jadi, pria yang dia sesali telah meninggalkannya dan tidak bisa dia keluarkan dari kepalanya. Tidak ada mengemis, tidak ada teks emosional, tidak ada percakapan yang canggung, hanya satu strategi. Tetaplah di sini dan saya berjanji pada akhirnya kamu tidak akan menjadi pria yang dia tinggalkan, kamu akan menjadi pria yang dia inginkan kembali tetapi tidak bisa dia miliki. Komentari, saya kuat, jika kamu siap mendengarkan sampai akhir. Nomor 1. Egonya versus kenyataan. Ketika dia pergi darimu, pahamilah bahwa reaksi awalnya bukanlah penyesalan, melainkan kelegaan. Kelegaan karena dia punya pilihan, kelegaan karena masyarakat mengatakan padanya bahwa dia selalu benar dan seseorang yang lebih baik sedang menunggunya di sudut sana. Itulah mengapa pada awalnya dia tidak akan merasakan beratnya apa yang baru saja dia lakukan, dia akan merasa berdaya karena masyarakat modern memberi wanita validasi di atas piring perak. Dia akan mengunggah foto dengan keterangan seperti, menuju hal yang lebih besar, atau, lebih baik tanpamu, dan teman-temannya akan memenuhi kolom komentarnya dengan emoji hati, mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan seorang raja. Demnya akan menyala dengan pria-pria yang mengirim pujian dan janji perhatian, dan untuk sesaat dia akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah naik level. Ini adalah kebohongan terbesar yang akan pernah dia percayai dan yang paling akan menghantuinya nanti. Tetapi pada saat itu egonya sedang tinggi. Dia tidak memikirkan apa yang hilang karena dia terlalu sibuk merayakan ilusi dari apa yang telah dia dapatkan. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka melihat validasi ini sebagai bukti bahwa mereka telah digantikan. Mereka berasumsi bahwa karena dia mendapat perhatian dari pria lain, dia telah melupakan mereka. Mereka panik, mereka berpikir harus bertindak cepat sebelum dia benar-benar pindah, jadi mereka menelepon, mengirim SMS, dan memohon kesempatan lain. Mereka menulis paragraf panjang yang menjelaskan perasaan mereka, berharap dia akan berubah pikiran, tetapi yang mereka lakukan hanyalah semakin memberi makan egonya, menegaskan bahwa dia memiliki kekuatan atas mereka. Kamu tidak bisa mendapatkan rasa hormatnya dengan merendahkan diri. Wanita tidak menghormati pria yang menempatkan mereka di atas alas. Saat kamu menunjukkan padanya bahwa kepergiannya telah menghancurkanmu, dia menang. Kamu menvalidasi keputusannya dan sekarang dia melihatmu lemah, dan wanita tidak menyesal meninggalkan pria lemah, mereka melupakan mereka. Semakin kamu mengejar, semakin mudah kamu dilupakan karena kamu telah menunjukkan padanya bahwa kamu sama seperti pria lain di demnya, putus asa akan perhatiannya. Tapi apa yang tidak dia sadari dan apa yang perlu kamu pahami adalah bahwa kesenangan awalnya itu sementara. Validasi yang dia dapatkan sekarang hanyalah di permukaan. Pria-pria di demnya itu tidak peduli dengan kepribadian atau mimpinya, mereka tidak tahu detail tentang hidupnya yang kamu tahu. Bagi mereka, dia hanyalah wajah cantik lainnya, mereka ada di sana untuk sensasi jangka pendek dan saat mereka bosan, mereka akan pindah ke wanita berikutnya yang mengunggah foto selfie online. Dan ketika itu terjadi, ketika pesan-pesan melambat dan teman-temannya berhenti memujinya, saat itulah kenyataan menghantamnya. Dia akan sendirian duduk di kamarnya sambil menggulir foto-foto lama kalian dan bertanya-tanya mengapa kamu belum menghubunginya. Dia akan mulai membandingkan bagaimana perasaanmu padanya dengan bagaimana pria-pria baru ini memperlakukannya.
Dia akan melihat perbedaan antara seseorang yang benar-benar peduli dan seseorang yang hanya mencari hubungan singkat, dan saat itulah retakan dalam egonya akan mulai terlihat. Tapi ini hanya terjadi jika kamu menghilang. Jika kamu masih mengiriminya pesan atau menyukai postingannya, dia tidak akan merasakan kekosongan itu karena kamu masih memberinya perhatian yang dia dambakan. Satu-satunya cara untuk menciptakan kekosongan itu adalah dengan pergi sepenuhnya. Keheninganmu akan lebih keras daripada kata-kata yang bisa kamu ucapkan. Itu akan bergema di benaknya, mengisi ruang kosong di mana validasimu dulu berada. Dan inilah kebenarannya, wanita tidak merindukan pria yang mengejar mereka. Mereka merindukan pria yang mereka kira berada di bawah mereka, hanya untuk menyadari terlambat bahwa pria-pria itu tak tergantikan. Dan satu-satunya cara untuk menjadi pria itu adalah dengan memutusnya dan membiarkan egonya kelaparan. Keheningan itu kuat karena memaksa dia untuk duduk dengan pikirannya sendiri. Wanita adalah makhluk emosional dan ketika mereka tidak mendapatkan kepastian, mereka menciptakan kepastian mereka sendiri. Mereka mulai membayangkan skenario di kepala mereka, bertanya-tanya apakah mereka membuat pilihan yang tepat, dan semakin lama kamu tetap diam, semakin banyak pikiran itu akan menghabisinya. Dia akan memutar ulang momen yang kalian habiskan bersama, memikirkan hal-hal yang kamu lakukan untuknya, cara kamu mendukungnya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia akan memikirkan saat dia merasa aman bersamamu, cara kamu membuatnya tertawa dan cara kamu memandangnya seolah-olah dia adalah satu-satunya wanita di dunia. Tapi inilah tangkapannya, dia hanya akan memikirkan hal-hal itu jika kamu tidak memberinya apapun untuk dipegang di masa sekarang. Jika kamu masih mengiriminya pesan, masih memeriksa ceritanya, masih bereaksi terhadap postingannya, dia tidak akan merasakan kehadiranmu. Dia akan tahu kamu masih di sana menunggunya untuk berubah pikiran dan selama dia tahu kamu menunggu, dia tidak akan merasa perlu untuk menghubungimu. Saat kamu menjadi diam, saat kamu berhenti bereaksi padanya, adalah saat dia mulai menyadari apa yang telah dia hilangkan. Dan jangan berpikir sedetik pun bahwa dia akan mengakuinya padamu. Harga diri wanita tidak akan membiarkan mereka, tetapi kamu akan melihatnya dalam tindakan mereka. Dia akan mulai menyukai foto-foto lamamu berharap kamu akan menyadarinya, dia akan melihat ceritamu berharap kamu akan menghubunginya, dia akan mengirim pesan acak, apa kabarmu, berpura-pura itu santai padahal kenyataannya dia sedang menguji air untuk melihat apakah kamu masih miliknya. Tapi disinilah kebanyakan pria gagal lagi. Mereka menganggap tanda-tanda ini sebagai bukti bahwa dia menginginkan mereka kembali dan mereka langsung kembali ke perangkapnya. Mereka merespons segera, mencurahkan perasaan mereka berharap untuk menghidupkan kembali hubungan itu, tetapi yang mereka lakukan hanyalah mengembalikan kendali yang dia hilangkan. Saat kamu terlibat dengannya secara emosional, kamu kembali ke permainannya dan percayalah, dia tidak menghubungimu karena dia ingin bersamamu, dia menghubungimu karena dia ingin tahu dia masih bisa mengendalikanmu. Satu-satunya cara untuk memenangkan permainan ini adalah dengan tidak memainkannya. Jangan menanggapi remah-remahnya, jangan berikan dia kepuasan karena mengetahui dia masih memiliki kekuatan atasmu. Alih-alih, fokuslah untuk naik level, pergi ke gym, bangun kariermu, dan tingkatkan dirimu dalam segala hal yang mungkin. Ketika dia melihatmu berkembang tanpa dia, ketika dia melihat bahwa kamu telah menjadi pria yang dia remehkan, penyesalannya akan menjadi tak tertahankan. Dia akan menyadari bahwa pria yang dianggap remeh sekarang adalah pria yang tidak bisa dia miliki, tetapi saat itu tidak masalah karena kamu tidak akan menjadi pria yang sama yang dia tinggalkan, kamu akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri dan dia akan terjebak bertanya-tanya apa yang bisa terjadi jika dia tidak melepaskanmu. Itulah kekuatan keheningan, ini bukan tentang menghukumnya, ini tentang merebut kembali nilai dirimu dan menunjukkan padanya bahwa kamu tidak membutuhkan validasinya untuk bahagia. Wanita menghormati kekuatan dan tidak ada yang lebih kuat daripada pria yang tidak membutuhkan mereka. Ketika kamu berhenti mengejar wanita dan mulai mengejar tujuanmu, kamu menjadi tipe pria yang mereka sesali telah tinggalkan dan keindahannya adalah pada saat mereka menyadari apa yang telah mereka hilangkan, kamu akan sudah pindah ke hal yang lebih besar dan lebih baik. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang evolusi. Pria yang dia tinggalkan bukanlah pria yang akan dia sesali. Pria yang akan dia sesali adalah pria yang bangkit dari abu penolakan dan menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Jadi berhentilah mengejarnya, berhentilah mencoba untuk mendapatkannya kembali, menangkan dirimu kembali sebagai gantinya karena ketika kamu melakukannya, dia tidak akan menjadi hadiah, kamulah yang akan menjadi hadiahnya. Nomor 2.
Keheningan adalah senjata yang paling disalahpahami yang dimiliki pria. Kebanyakan pria berpikir kekuatan berasal dari gerakan besar atau argumen sengit. Mereka pikir mereka perlu mengucapkan kata-kata yang sempurna untuk membuatnya menyadari apa yang dia lewatkan, tetapi kenyataannya adalah tidak ada yang kamu katakan akan pernah sekuat apa yang tidak kamu katakan. Keheninganlah yang membalikkan keadaan. Ketidakhadiran kata-katamu, kehadiranmu, dan energimu yang membuat pikirannya berputar dan percayalah, begitu dia mulai berpikir berlebihan, kamu sudah memenangkan setengah pertempuran. Mari saya uraikan mengapa keheningan bekerja pada tingkat psikologis. Wanita terprogram untuk mencari respons emosional. Seluruh gaya komunikasi mereka berkisar pada menciptakan dan menafsirkan emosi. Saat kamu menjalin hubungan, mereka menginginkan perhatianmu, pujianmu, jaminanmu. Ketika mereka pergi, mereka masih mengharapkan perhatian yang sama dalam bentuk memohon atau reaksi emosional. Itulah cara mereka mengukur betapa pentingnya mereka dalam hidupmu. Ketika kamu bereaksi, baik itu amarah, kesedihan, atau keputusasaan, kamu memberi mereka persis apa yang mereka inginkan, validasi bahwa mereka masih penting bagimu. Tetapi ketika kamu menjadi diam, ketika kamu tidak memberi mereka apapun, dunia mereka menjadi terbalik. Tiba-tiba mereka tidak tahu di mana mereka berdiri, mereka tidak tahu apakah kamu sakit hati, apakah kamu sudah pindah, atau apakah kamu sudah melupakan mereka sepenuhnya dan bagi seorang wanita, ketidakpastian itu tak tertahankan. Wanita benci ketidakpastian karena menghilangkan kekuatan mereka, itu membuat mereka merasa rentan dan kerentanan memicu kecemasan mereka. Mereka akan mulai memutar ulang perpisahan itu, bertanya-tanya apakah mereka membuat pilihan yang tepat. Mereka akan menganalisis keheninganmu secara berlebihan, mencoba mencari tahu apa artinya. Apakah kamu bertemu seseorang yang baru? Apakah kamu berhenti peduli? Apakah kamu lebih bahagia tanpanya? Dan inilah keindahannya, dia tidak akan punya jawaban karena kamu tidak memberinya apapun. Saat itulah imajinasinya mulai bekerja berlebihan. Wanita hidup di kepala mereka jauh lebih dari pria dan keheningan menciptakan ruang hampa yang akan diisi oleh pikiran mereka dengan keraguan, penyesalan, dan rasa ingin tahu. Dia akan mulai memeriksa media sosialmu berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sedang kamu lakukan. Dia akan bertanya kepada teman-temanmu apakah mereka melihatmu atau mendengar sesuatu tentangmu. Setiap kali dia melihatmu menjalani hidupmu tanpanya, itu akan menggerogoti egonya karena jauh di lubuk hatinya dia pikir kamu akan hancur, dia pikir kamu akan menunggunya untuk kembali, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kamu bukanlah pria yang dia kira. Mari kita lanjutkan ini selangkah lebih jauh. Bayangkan kamu benar-benar diam setelah putus. Kamu tidak mengiriminya pesan, kamu tidak menyukai postingannya dan kamu tidak bereaksi terhadap apapun yang dia lakukan. Sementara itu, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu terluka meskipun dia tidak memiliki bukti. Jadi dia memutuskan untuk menguji air. Dia mengunggah foto dirinya terlihat bagus berharap kamu akan bereaksi. Dia menunggu namamu muncul di notifikasinya tetapi tidak muncul. Sekarang dia bertanya-tanya apakah kamu bahkan melihat foto itu jadi dia memeriksa untuk melihat apakah kamu melihat ceritanya, ternyata tidak. Saat itulah kepanikan muncul. Dia akan mulai memikirkan terakhir kali kalian berbicara, hal-hal yang kamu katakan dan apakah kamu sudah pindah. Semakin lama kamu tetap diam, semakin putus asa dia mencari jawaban. Tapi inilah intinya, dia tidak akan langsung menghubungi. Harga dirinya tidak akan membiarkannya, dia akan menunggu berharap kamu yang akan memecah kesunyian. Ketika kamu tidak melakukannya, dia akan menyerah. Mungkin butuh berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, tetapi pada akhirnya dia akan menyerah dan ketika dia melakukannya, itu bukan karena dia merindukanmu, itu karena dia merindukan kendali yang dia kira dia miliki atasmu. Tetapi jangan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa dia menghubungimu berarti dia menginginkanmu kembali. Wanita jarang kembali karena cinta, mereka kembali karena rasa ingin tahu, penyesalan, atau takut digantikan. Jika dia menghubungimu dan kamu langsung merespons dengan kerentanan emosional, kamu mengembalikan kekuatan yang dia hilangkan. Dia akan tahu bahwa ketidakhadirannya masih memengaruhimu dan dia akan menggunakan itu untuk keuntungannya. Mungkin dia akan membujukmu, memberimu remah-remah perhatian hanya untuk membuatmu tetap terpikat, mungkin dia akan meminta maaf dan mengatakan dia merindukanmu hanya untuk menarik diri lagi begitu dia tahu dia kembali memegang kendali. Inilah mengapa keheningan hanya efektif jika kamu tetap berkomitmen padanya.
Kamu tidak bisa diam selama beberapa hari dan kemudian menyerah saat dia mengirim pesan. Itu bukan keheningan, itu jeda. Keheningan sejati berarti tidak ada kontak, itu berarti mengabaikan usahanya untuk mendapatkan perhatianmu. Itu berarti berfokus pada pertumbuhanmu sendiri alih-alih terobsesi dengan apa yang dia pikirkan. Dan inilah bagian yang tidak dipahami kebanyakan pria. Keheningan bukan hanya tentang membuatnya menyesal meninggalkanmu, ini tentang merebut kembali kekuatanmu dan menunjukkan padanya dan dirimu sendiri bahwa kamu tidak membutuhkan validasinya untuk merasa berharga. Ketika kamu menjadi diam, kamu memberitahunya tanpa kata-kata bahwa kamu telah pindah, bahkan jika kamu belum sepenuhnya pindah. Keheninganmu menanam benih itu di benaknya dan begitu benih itu ditanam, ia tumbuh menjadi keraguan, penyesalan, dan obsesi. Dia akan mulai bertanya-tanya apakah kamu telah bertemu seseorang yang baru, apakah kamu lebih bahagia tanpanya, atau apakah kamu akhirnya menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dan semakin lama kamu tetap diam, semakin banyak pikiran itu akan menghabisinya. Disinilah kekuatan sebenarnya terletak. Ketika dia akhirnya menghubungimu, kamu akan memegang kendali. Kamu tidak akan membutuhkan validasinya karena kamu sudah memberikannya pada dirimu sendiri melalui tindakanmu. Kamu akan menghabiskan waktumu untuk membangun tubuhmu, pikiranmu, dan masa depanmu dan pada saat dia mencoba untuk kembali, dia tidak akan menghubungi pria yang dia tinggalkan, dia akan menghubungi pria yang dia remehkan, pria yang dia pikir bisa dia gantikan hanya untuk menyadari terlambat bahwa dia tak tergantikan. Dan jangan berpikir sedetik pun bahwa dia tidak akan menyadari perbedaannya. Wanita sangat intuitif dalam membaca energi emosional. Dia akan merasakan bahwa kamu bukanlah pria yang sama yang memohon padanya untuk tinggal, dia akan merasakan perubahan dalam kepercayaan dirimu, sikapmu, dan kehadiranmu secara keseluruhan dan perubahan itu akan mengenainya lebih keras daripada kata-kata yang bisa kamu ucapkan karena sekarang dia tidak hanya berurusan dengan kehilangan pria yang dia tinggalkan, dia berurusan dengan kesadaran bahwa pria yang dia inginkan tidak lagi menginginkannya. Inilah mengapa keheningan adalah senjata pamungkas. Ini memaksanya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya tanpa kamu harus melakukan apapun. Itu menempatkan bola di tangannya, tetapi pada saat dia siap untuk bermain, kamu sudah berada di lapangan yang berbeda dan itulah yang membuatnya begitu kuat. Ini bukan tentang menghukumnya, ini tentang membebaskan dirimu sendiri. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa nilai dirimu tidak terikat pada persetujuannya dan bahwa kamu mampu berkembang tanpa dia. Keheningan adalah bagaimana kamu mengingatkannya bahwa dia tidak hanya kehilangan seorang pria, dia kehilangan pria yang bisa memberinya semua yang dia inginkan jika saja dia menghargainya ketika dia memiliki kesempatan dan pada saat dia menyadari itu, kamu akan sudah lama pergi, menjalani kehidupan yang hanya bisa dia saksikan dari kejauhan. Nomor 3. Penyesalan merayap masuk. Kapan penyesalan mulai merayap ke dalam benaknya? Bukan saat kamu memohon padanya untuk tinggal, bukan saat kamu mengiriminya pesan panjang tentang betapa kamu merindukannya. Penyesalan tidak menghampirinya saat kamu mengejarnya. Penyesalan dimulai saat kamu benar-benar pergi. Dia tidak bisa menyesal kehilanganmu jika kamu masih di sana menunggunya untuk berubah pikiran. Selama kamu masih menghubunginya, bereaksi terhadap postingannya, atau tetap berada di orbitnya, dia tidak akan merasakan beratnya apa yang telah dia hilangkan. Tetapi saat kamu menghilang, saat dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki akses kepadamu, saat itulah retakan dalam kepercayaan dirinya mulai terbentuk. Awalnya dia akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja. Dia akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa keheninganmu berarti kamu masih sakit hati. Wanita suka percaya bahwa pria yang diam setelah putus cinta melakukannya karena dia terlalu patah hati untuk berbicara. Dalam benaknya, kamu masih memikirkannya, menangis di bantalmu, dan menunggunya untuk menyadari kesalahannya. Dia akan berasumsi bahwa suatu hari nanti kamu akan datang merangkak kembali dan selama fase ini dia tidak akan merasakan penyesalan. Dia akan merasa beda karena dia percaya dia memegang kendali. Tetapi seiring waktu, keheningan menciptakan keraguan. Dia akan menyadari bahwa kamu belum bereaksi terhadap postingannya, kamu belum mengiriminya pesan, sekadar mengecek. Dia akan bertanya-tanya apakah kamu telah memblokirnya, tetapi ketika dia memeriksa, dia menyadari bahwa kamu belum melakukannya, kamu hanya berhenti peduli. Saat itulah benih penyesalan ditanam. Keraguan mulai merayap masuk selama momen-momen sunyi ketika dia sendirian di malam hari sambil menggulir ponselnya dan bertanya-tanya mengapa kamu belum menghubunginya.
Dia akan memeriksa profilmu berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sedang kamu lakukan, tetapi yang dia lihat hanyalah foto-foto kamu tersenyum, menjalani hidupmu, dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Saat itulah dia mulai panik. Wanita adalah makhluk emosional dan pikiran mereka dirancang untuk menganalisis secara berlebihan. Dia akan mulai bertanya-tanya mengapa kamu tidak bertingkah seperti yang dia harapkan. Dalam benaknya, kamu seharusnya hancur, kamu seharusnya merindukannya, menunggunya untuk kembali, tetapi alih-alih, kamu menjadi diam dan keheningan itu memekakkan telinga. Itu menciptakan kekosongan dalam hidupnya yang tidak dapat diisi oleh validasi eksternal. Pria-pria yang masuk ke dalamnya bukanlah kamu, perhatian yang dia dapatkan dari media sosial tidak sama dengan cinta dan perhatian tulus yang pernah kamu berikan padanya dan perlahan tapi pasti dia akan mulai merasakan beratnya apa yang telah dia hilangkan. Dia akan memutar ulang hubunganmu dalam benaknya, berfokus pada saat-saat ketika kamu membuatnya merasa istimewa. Dia akan memikirkan saat-saat kamu mendukungnya, saat-saat kamu membuatnya tertawa, dan saat-saat kamu berdiri di sisinya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Kenangan itu akan mengenainya lebih keras daripada argumen atau percakapan putus cinta manapun karena sekarang dia mengalaminya tanpamu. Dia tidak bisa begitu saja mengirimimu pesan dan menghidupkan kembali momen-momen itu, dia tidak bisa begitu saja meneleponmu dan mendengar suaramu. Keheninganmu telah mengubahmu menjadi kenangan dan kenangan itu kuat karena mereka ada di dunia yang tidak lagi bisa diakses. Tetapi inilah tentang penyesalan, itu tidak datang sekaligus, itu merayap masuk perlahan seperti bayangan yang tidak bisa dia hindari. Awalnya hanya sebuah pikiran, aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan, lalu menjadi obsesi, apakah dia lebih bahagia tanpaku? Apakah dia berkencan dengan orang lain? Akhirnya dia akan mulai membandingkan setiap pria yang dia temui denganmu. Dia akan melihat perbedaannya, cara mereka berbicara, cara mereka memperlakukannya, cara mereka membuatnya merasa dan tidak peduli seberapa baiknya mereka tidak akan sebanding dengan versi ideal dirimu yang ada dalam benaknya karena inilah kebenarannya, wanita tidak menyesal kehilangan dirimu yang sebenarnya, mereka menyesal kehilangan versi dirimu yang mereka ciptakan di kepala mereka. Dalam benaknya, kamu adalah pacar yang sempurna, pria yang membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Dia tidak akan ingat pertengkaran atau kekuranganmu, dia akan ingat saat-saat indah dan dia akan meromantiskannya sampai kamu menjadi mantan yang tak terlupakan. Tetapi ini hanya terjadi jika kamu tetap diam. Jika kamu menghubunginya, kamu menghancurkan ilusi itu, kamu mengingatkannya bahwa kamu masih tersedia dan dia tidak akan merasa perlu untuk merindukanmu. Keheningan memaksanya untuk merenungkan keputusannya dan refleksi mengarah pada penyesalan. Dia akan mulai menyadari bahwa rumput tidak lebih hijau di sisi lain. Pria-pria yang dia pikir akan lebih baik darimu tidak memenuhi harapannya, perhatian yang dia pikir akan memenuhinya mulai terasa hampa dan sekarang dia terjebak bertanya-tanya apakah dia membuat kesalahan. Tetapi disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka menganggap penyesalannya sebagai tanda bahwa dia menginginkan mereka kembali. Mereka berpikir bahwa karena dia menghubunginya, itu adalah kesempatan mereka untuk memperbaiki semuanya, tetapi penyesalannya bukan tentang kamu, ini tentang egonya. Dia tidak menghubungimu karena dia mencintaimu, dia menghubungimu karena dia ingin tahu apakah kamu masih mencintainya. Itulah mengapa kamu tidak bisa terjebak. Ketika dia mengirim pesan, "Hei, apa kabarmu?" Itu bukan karena dia ingin kembali bersamamu, itu karena dia ingin tahu apakah dia masih memegang kendali atasmu. Jika kamu merespons secara emosional, jika kamu memberitahunya betapa kamu merindukannya, dia akan tahu bahwa kamu masih miliknya dan begitu dia tahu itu, penyesalannya akan hilang, dia akan merasa valid lagi dan dia akan melanjutkan hidupnya karena mengetahui bahwa kamu masih menjadi pilihan jika dia ingin kembali. Tetapi jika kamu tidak merespons, jika kamu terus diam, penyesalannya akan tumbuh. Dia akan mulai mempertanyakan harga dirinya karena untuk pertama kalinya dia menghadapi penolakan. Dia terbiasa menjadi orang yang memutuskan kapan hubungan berakhir, tetapi sekarang kamu telah mengambil kekuatan itu darinya dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang wanita daripada kehilangan kendali. Dia akan mulai membuat alasan untuk menghubungi, mungkin dia secara tidak sengaja menyukai salah satu postinganmu atau mengirimimu pesan berpura-pura dia membutuhkan sesuatu, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu dia tidak membutuhkan kepastian, dia membutuhkan validasi dan ketika kamu tidak memberikannya padanya, dia akan berputar-putar, penyesalannya akan menghabisinya. Bukan karena dia merindukanmu,
tetapi karena dia merindukan bagaimana perasaanmu padanya dan itulah keindahan keheningan, itu mengubahmu menjadi misteri yang tidak bisa dia pecahkan, itu memaksanya untuk menghadapi fakta bahwa dia tidak hanya kehilangan seorang pria, dia kehilangan pria yang membuatnya merasa aman, dicintai, dan dihargai dan pada saat dia menyadari itu, sudah terlambat. Nomor 4. Tidak ada jalan kembali, pada saat dia sepenuhnya menyadari apa yang telah dia hilangkan, kamu sudah pergi. Bukan secara fisik, kamu mungkin masih tinggal di kota yang sama, berbelanja di toko yang sama, atau bergaul dengan teman-teman yang sama, tetapi secara emosional kamu telah pindah ke tempat yang tidak bisa dia jangkau dan itulah yang membuatnya gila. Dia mengharapkanmu untuk menunggunya, berharap dia akan kembali, tetapi alih-alih, kamu telah berevolusi menjadi pria yang tidak lagi dia kenali. Kamu telah menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih fokus pada tujuanmu. Kamu tidak lagi mencari persetujuannya karena kamu telah menemukan validasi dalam dirimu sendiri dan itulah satu hal yang tidak bisa dia tangani. Wanita berkembang dengan kendali dan ketika mereka kehilangannya, mereka panik. Dia akan mencoba untuk terhubung kembali, tetapi saat itu tidak akan penting. Kamu telah melampaui versi dirimu yang dia tinggalkan. Kamu bukanlah pria yang dia tolak, kamu adalah pria yang tidak bisa dia miliki dan itu adalah posisi kekuatan yang tidak pernah dialami oleh kebanyakan pria karena mereka tidak pernah memberi diri mereka kesempatan untuk mencapainya. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu mengejar wanita yang tidak menghormati mereka sehingga mereka lupa bagaimana rasanya memegang kendali atas hidup mereka sendiri. Tetapi begitu kamu merasakan kendali itu, begitu kamu melihat bagaimana rasanya hidup tanpa membutuhkan persetujuan siapapun, kamu tidak akan pernah kembali. Dan inilah bagian terbaiknya, penyesalannya tidak akan sementara, itu tidak akan memudar setelah beberapa minggu atau bulan, itu akan tetap bersamanya karena kamu telah menjadi pria yang dia kira tidak ada. Kamu telah membuktikan dia salah, bukan melalui kata-kata tetapi melalui tindakan. Kamu telah menunjukkan padanya bahwa kamu tidak membutuhkannya untuk bahagia dan kesadaran itu akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Dia akan memikirkanmu setiap kali dia bertemu pria baru, dia akan membandingkan mereka denganmu, bertanya-tanya apakah mereka akan pernah sebanding dan jawabannya akan selalu tidak karena kamu bukan hanya kenangan, kamu adalah pelajaran, pelajaran tentang apa yang terjadi ketika kamu meremehkan seseorang, pelajaran tentang apa yang terjadi ketika kamu meremehkan potensi seorang pria dan pelajaran itu akan terulang di benaknya setiap kali dia sendirian, bertanya-tanya apa yang bisa terjadi jika dia tidak pergi. Tetapi saat itu tidak akan penting karena kamu akan terlalu sibuk menjalani hidupmu, mencapai tujuanmu, dan membangun masa depan yang tidak menyertakannya dan itulah kekuatan tertinggi, menjadi pria yang dia sesali telah kehilangan, tetapi bukan pria yang menyesal telah kehilangannya. Balas dendam terbesar bukanlah mendapatkannya kembali, ini menjadi pria yang tidak bisa dia miliki. Ketika kamu berhenti mengejar wanita dan mulai mengejar tujuanmu, kamu menjadi tipe pria yang tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Wanita menghormati kekuatan dan tidak ada yang lebih kuat daripada pria yang memegang kendali atas emosi dan hidupnya. Jika video ini beresonansi denganmu, jangan hanya menontonnya secara pasif, bertindaklah. Mulailah meningkatkan dirimu hari ini, pergi ke gym, bangun kariermu, dan putuskan hubungan dengan siapapun yang tidak melihat nilai dirimu karena saat kamu menjadi pria yang dia sesali telah tinggalkan, saat itulah kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya sejak awal. Komentari, saya tak terhentikan, jika kamu siap untuk mengambil kembali kekuatanmu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Berlangganan saluran ini untuk mendukung gerakan ini dan membantu YouTube merekomendasikan konten seperti ini kepada pria lain yang perlu mendengarnya. Dukunganmu membuat pesan ini dapat diakses oleh ribuan orang yang terjebak dalam siklus yang sama mengejar orang yang tidak pantas mereka dapatkan.